Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makhraj huruf hijaiyah. Makharijul huruf fasahah. Kita akan kaji pada kesempatan kali ini. Ada 5 garis besar yang perlu kita pahami dalam memahami makhraj huruf hijaiyah ini. Yang pertama, tempat keluar huruf hijaiyah itu ada pada bibir. Maka akan keluar 4 huruf. Huruf fa, huruf wa, ba, dan mim. Yang kedua, dari tenggorokan kita atau khalaq, maka ada 6 huruf. 6 huruf tersebut adalah huruf hamzah atau alif, yang sering saya lebih cenderung menyebutkannya huruf hamzah. Kemudian huruf ha, ha, kha, ain, ghaim. Kemudian yang ketiga, dari lidah kita. Banyak sekali huruf yang keluar dari lidah kita, ada 18 huruf. Terbagi pada 4 tempat pada lidah kita. Yang pertama, pada sisi tepi lidah. Sisi tepi lidah, diumpamakan ini lidah kita, maka sisi tepi lidahnya di sini. Maka 1 huruf keluar dari sini, yaitu huruf dha. Sisi tepi lidah bertemu dengan gigi geraham. Yang kedua, dari pangkal lidah kita, maka ada 2 huruf yang akan keluar dari pangkal lidah kita. Yang pertama adalah huruf qaf dan huruf kaf. Pangkal lidah ada 2 huruf. Huruf qaf lebih cenderung kepada huruf q kalau dalam bahasa Indonesia, dan kaf, huruf k kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian dari tengah lidah kita ada 3 huruf. Huruf jim, kemudian huruf ya, dan sya. Dan dari ujung lidah kita ada 12. Tadi dari lidah kita ada 18. 1 huruf dari tepi lidah, 2 huruf dari pangkal lidah, dan 3 huruf dari tengah lidah, dan 12 huruf dari ujung lidah kita. Maka saya bagi 4 pula untuk menjelaskannya. Ujung lidah ini, yang pertama, ujung lidah menempel pada langit-langit depan atas. Huruf lam, nun, ro. Kemudian yang kedua, ujung lidah menempel pada gusi belakang atas. Huruf ta, da, to. Yang ketiga,
ujung lidah menempel pada ujung gigi, sedikit dikeluarkan. Huruf fa, za, zo. Yang ketiga, yang keempat maksudnya, ujung lidah hampir bertemu dengan gigi bawah. Huruf zai, sa, so. Selanjutnya, untuk memperjelas ini, maka kita akan bahas pada pembahasan hurufnya nantinya satu persatu. Rongga mulut. Makhraj huruf hijaiyah yang keempat, yaitu yang keluar dari rongga mulut kita. Maka ada 3 huruf, yaitu huruf mad atau bacaan panjang. Alif, waw, dan ya. Kemudian yang kelima, makhraj huruf hijaiyah itu dari rongga hidung kita. Ketika bacaan dengung atau sengau, dengung terdapat pada bacaan nun, sukun atau nun mati, bacaan tanwin, fathah, fathatain, baris 2 di atas, kasratain atau baris 2 di bawah, atau yang ketiganya dhammah, baris 2 dan baris 2 depan. Dhammatain. Dan pada huruf mim itu bacaan dengung. Mim yang sukun atau mim yang bertasdid, nun yang bertasdid maksudnya pada bacaan dengung tadi. Kalau nun yang bertasdid atau nun mati nantinya pada pembahasan tajwidnya. Kalau nun bertasdid dan mim bertasdid itu pada kajian tajwidnya nantinya gunnah musyaddah, dia gunnah karena dia bertasdid. Nanti kita akan jelaskan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 huruf hijaiyah sebagaimana yang kita lihat di depan ini. Yang pertama, huruf hamzah. Saya lebih cenderung menyebutnya dengan huruf hamzah atau alif yang kita kenal. Di sini alif itu ada 4. Yang pertama, alif mad. Ini untuk memanjangkan bacaan. Yang kedua, alif ziyadah. Alif ziyadah ini ditandai dengan bulatan di atasnya dan tidak berfungsi dalam bacaan. Makanya ketika menyebut wa ana minal, ketika dalam surat Al-Kafirun itu tidak dibaca. Itu contohnya. Atau pada dalam Al-Quran riwayat bacaan dari Hafs bin Sulaiman. Saya khusus pada pembacaan imam atau qiraat dari Imam Hasim. Imam Hasim memiliki 2 perawinya atau 2 riwayat pembacaan yang terkenal. 2 ini yang saya jelaskan adalah riwayat dari Imam Hafs bin Sulaiman. Nanti insya Allah pada
penjelasan yang akan datang saya akan jelaskan tentang ini, dan saya fokus pada riwayat Imam Hafs. Dan inilah yang dibaca di Indonesia dan kita pelajari, dan di banyak dunia Islam ataupun di banyak negara memang riwayat Imam Hafs ini yang terkenal. Dan Al-Quran yang dicetak di banyak negara juga dalam riwayat Imam Hafs ini. Makanya saya fokus pada qiraat Imam Asim riwayat Hafs bin Sulaiman ini. Untuk penjelasan qiraat ini saya akan buat insyaallah nantinya khusus menceritakan tentang Imam Hafs ini, dan juga tentang perkembangan dari qiraat dari Imam Hashim ini. Selanjutnya saya akan kembali kepada pembahasan Hamzah Qotok. Hamzah Qotok inilah yang dibaca, selalu dibaca sesuai dengan tanda baca. Kemudian pada di depan ini Hamzah Wasol dibaca saat awal bacaan dan tidak dibaca saat di tengah-tengah. Ini kebanyakan dalam awal Al-Quran itu ini alif ini atau Hamzah ini, Hamzah Wasol ini kalau di tengah kalimat dia tidak dibaca. Banyak sekali bisa saya contohkan satu, ucapan al-lazi biasanya tidak ada berharokat, maka dia kalau di awal kalimat dia dibaca, ada yang dibaca a, i, u, itu sesuai dengan di mana dia ditempatkan atau bacaan apa, surat apa yang kita baca. Namun lebih jelasnya nanti akan ketika kita membahas tentang tajwidnya. Kita mulai. Ini saya akan jelaskan huruf Hamzah pertama. Karena huruf Hamzah ini adalah huruf tenggorokan, maka untuk kita orang Indonesia, saya umpamakan dengan pengucapan huruf A, mulut dibuka A, maka kebanyakan kita atau ada kita membacanya umpamanya dengan A, tidak dibuka mulut, maka kurang sempurna. Dan juga untuk memperbaiki fasohah kita, sebenarnya kesempurnaan dari fasohah itu apabila kita membunyikan harokat fathah kita dengan membuka mulut dengan A. Ketika kita membunyikan huruf yang berharkat kasrah di bawah, maka dengan menarik bibir kita atau seperti kita tersenyum, I berbunyi I. Ketika dia dhammah, berharkat dhammah, maka kita memonyongkan mulut kita, U. Oleh sebab itu saya akan contohkan sekaligus dengan fasohahnya dan juga tajwidnya. A, I, U, ba, U, an, ani, a, na, minal, mu, nima, I, an, ani, a. Langsung hilang suaranya. A, tak boleh ditambah dalam huruf Hamzah pula. A, salah. A, mat asli, I, U, ba, di dada dihentikan atau tenggorokan pas makhrajnya, jangan
di tenggorokan kita, maka dia akan berbunyi ain, ba, atau maka ketika dia mati huruf hamzah ini lebih cenderung ke dada kita. Ba memang hurufnya di tenggorokan tapi di ujung hampir ke dada. Kalau biasanya untuk lebih cenderung kita membacakannya hamzah ketika mati itu melarikannya agak ke dada. Untuk kehati-hatian kita ketika kita membunyikan huruf ain atau saya contohkan ba, ini di tenggorokan ini perlu dijaga. Ani a, ketika ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah maka hukumnya izhar. Dijelaskan ani a naminal mu'nimai ani a, ini mat iwad fattatain atau baris dua di akhir kalimat, maka dibaca dua harkat mat iwad. Saya ulangi, i u ba u an ani a naminal mu'nimai ani a, dua ketukan. Ini huruf hamzah, terdapat hukumnya di dalamnya izhar. Pada pembahasan tajwid selanjutnya dalam membaca Al-Quran, pada surat-suratnya nanti saya akan contohkan huruf alif ini ketika dia man amana umpamanya, atau nun mati bertemu dengan huruf hamzah atau alif, maka dia hukumnya izhar, jelas. Kemudian huruf ba seperti huruf B, ada beberapa para qori atau berbeda memang dalam pengambilan membaca huruf ba, karena memang dia dari bibir. Ada yang mendekatinya dengan mulut terkatup, memang ada yang membuatnya sama seperti huruf fa. Namun huruf fa ada hembusan nafasnya ketika kita dekatkan mulut kita umpamanya, maka huruf fa ada aliran nafas atau hembusan ketika kita buat kapas di depan di atas tangan kita, maka dia akan menghembus fa untuk menentukannya ujung gigi atas bertemu dengan huruf bibir bawah kita, maka itu huruf fa. Huruf ba ada yang membuatnya makhrajnya demikian juga, namun tidak boleh disertai keluarnya nafas. Ba boleh juga dengan mulut yang terkatup, dua bibir yang bertemu. Saya lebih cenderung dengan mendekatinya dengan huruf fa ini, namun berbeda pada kalau fa kita harus ada keluarnya nafas, kemudian ba kita tidak boleh disertai keluar nafas. Ba itu tinggal dipilih, karena memang makhraj huruf hijaiyah yang pertama sebagaimana penjelasan pertama adalah dari bibir fa wa ba mim. Jadi asalkan dia dari bibir maka dia boleh kita gunakan. Kemudian huruf yang ketiga huruf ta. Namun sebelum itu saya akan jelaskan huruf ba ini. Pada huruf ba khusus pada pelajaran atau kajian tajwidnya ada hukum iqlab, qalab.
mengapa di dalam hukum tajwid disebut iqlab? Itu untuk mengapa ditambah, sebenarnya qalab membalik, karena hurufnya huruf membalik, maka untuk menyesuaikan dengan pembacaan hukum-hukum yang lainnya sebagaimana izhar, ikhfa, kemudian idgham, dimulai dari huruf i maka iqlab ini maka disetarakan atau supaya lebih mudah mengingatnya, iqlab. Maka seakan-akan membunyikan suara nun mati atau tanwin itu dengan suara m. Babi bu bab. Di sini juga ada qalqalah sebagaimana yang kita ketahui, huruf ba ini adalah salah satu dari huruf qalqalah. Baju di toko, ba jim dal toko. Babi bu bab, bubam bani bab, naminal mubni mabibam bani ba. Di sini kita perlu membacakannya dengan iqlab. Ada tanda mim kecil di situ. Itu biasanya dalam Al-Quran riwayat Imam Hafaz atau dari qiraat Imam Asim, maka dia ada mim kecilnya. Maka kita membunyikan bubam bani ba. Di sini ada dua contohnya. Saya akan ulangi supaya lebih paham, supaya kita dalam penerapannya di dalam membaca Al-Quran nanti lebih mudah. Saya mengarahkannya sebagaimana kita membaca makhraj huruf ba. Babi bubab, bubam bani bab, dengan membunyikannya sambil mendengungkannya itu 2-3 ketukan. Bam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Saya ulangi. Babi bubab, bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Kemudian huruf yang ketiga, huruf ta. Lidah menempel di gusi atas. Ta. Lidah tidak boleh keluar. Ta. Ta. Bukan huruf T tapi ta. Biasanya pengucapan ini ujung lidah menempel pada gusi. Di atas gigi kita itu ada gusi depannya, kita tempelkan ujung lidah kita. Ta. Maka ada makmus di sana nanti, suara desis sedikit yang bisa didengar oleh kawan di samping kita. Tati tubat, tutan tanitat, naminal mutnimati tan tanita. Saya akan dekatkan sedikit supaya dengar makmusnya. Tati tubat, suara desis, bukan qalqalah tapi makmus namanya, makmus. Tati tubat, tutan tanitat, naminal mutnimati tan tanita. Di sini ada hukum ikhfa nantinya pada huruf ta. Karena huruf ta ini adalah huruf ikhfa samar-samar. Makanya ketika saya membacakan tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ta, maka dia samar-samar antara huruf tanwin dengan huruf ta. Bunyinya tati tubat, tutan tanitat, naminal mutnimati tan
tsanitsa. Yang keempat adalah huruf sa. Nah, huruf sa ini ujung lidah bertemu dengan ujung gigi dan sedikit dikeluarkan. Sa, sa. Nah, jangan mengucapkannya seperti S saja, tapi ada sa. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia T dengan F didekatkan. Sa. Jadi pengucapannya berbeda dengan S atau sin. Sa. Sa si su bas su sang sanisas na minal musnimasi sang sanisa. Jadi berbeda dengan huruf sa, huruf S atau ujung lidah hampir bertemu gigi bawah itu huruf sin. Kalau ini dia ujung lidah menempel bertemu dengan ujung gigi atau lidah sedikit dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan sedikit maka dia bukan berbunyi sa lagi. Nah, nanti akan sama dengan huruf nantinya berdekatan dengan za, vo. Nah, dia cuma berbeda sedikit saja ketebalannya. Nanti kita akan bahas. Saya bunyikan sekali lagi. Sa si su bas su sang sanisas na minal musnimasi sang sanisa. Hukum tajwidnya di sini hukumnya adalah ikhfa juga, samar-samar antara tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf sa. Nantinya dalam pembacaan Quran itu maka dibaca samar-samar. Sansa, sansa. Tak boleh kita baca sansa, tapi harus samar-samar antara huruf tanwin atau nun mati dengan huruf sa tersebut. Ikhfa itu sendiri diartikan samar-samar. Sama seperti kita melihat orang datang dari kejauhan dalam kegelapan, makin dekat orang itu makin jelas, makin dekat orang itu makin jelas. Oh, rupanya ini baru jelasnya ketika orang itu sudah berhadapan dengan kita. Dengan demikian dengan huruf ikhfa tersebut juga demikian. Ketika itu kita membunyikannya berbunyi tanwin atau berbunyi nun, namun semakin lama kita jelaskan huruf ikhfa-nya tersebut. Sa, baru jelaskan itu namanya samar-samar ikhfa. Demikian mungkin penjelasan saat ini. Saya akan insyaallah akan melanjutkan pada huruf selanjutnya setelah sa, a, ba, ta, sa, a, ba, ta, sa, ja. Nah, nantinya huruf yang kelima adalah huruf ja. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, dan saya berharap kepada para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar bisa membantu men-subscribe video ini dan juga like and share supaya lebih bermanfaat untuk yang lainnya dan juga bisa mendapatkan notifikasi dari channel saya untuk kelanjutan makharijul huruf dan tajwid dalam pembacaan Al-Quran ini. Kita sudahi dengan membaca doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana hujjatan lana. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana fan-nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin.